Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan hektar ladang ganja ditemukan dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Gayo Luwes. Penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Aceh Barat dihapus dari data lantaran tidak layak mendapatkan lagi. Sebuah pameran literasi di Kabupaten Aceh Tamiang dimeriahkan penampakan sejumlah iguana yang diperoleh dari sejumlah daerah dan negara. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di sejumlah daerah di Aceh disambut antusias warga. Pemutihan pajak berupa penghapusan denda dan pajak progresif serta BBNKB yang dimulai sejak tanggal 12 November hingga 31 Desember 2025 dimanfaatkan para pemilik kendaraan. Di Kota Langsa, jumlah pemilik kendaraan yang mengurus pajak dan surat kendaraan bermotor meningkat. Pengunjung umumnya para pemilik kendaraan yang memanfaatkan keringanan dari pemerintah Provinsi Aceh. Program pemutihan pajak meliputi pembebasan denda PKB bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau BBNKB 2 untuk kendaraan bekas. Kita yang untuk pemutihan ini yang pertama PKB ya. PKB yaitu denda PKB itu pokok juga, jadi cuma 1 tahun bayar. Misalnya 2021 udah mati, jadi matian sampai 2025, jadi dia cuma bayar 25 ke 2026, cuma 1 tahun. Kemudian bebas progresif, pajak progresif, itu kita hilangkan. Ketiga, bebas BBNKB 2. Jadi kita punya kendaraan, misalnya kendaraan bekas kita beli, itu di BBN-kan gratis. Pemilik kendaraan mengaku sangat terbantu dengan program pemutihan pajak kendaraan karena bisa meringankan pengeluaran biaya. Senang sekali kami kan karena udah nunggak 3 tahun, kesempatan lah bisa ngambil nanti uang-uang dari leasing. Makasih banyak nih kami harapkan Pak Gubernur ya kan. Ya memang saya tunggu, kebetulan tadi saya lihat di WA langsung ya, saya datang kemari. Samsat di Langsa. Pemilik kendaraan diminta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melunasi tunggakan pajak. Langkah ini untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Main Munzir melaporkan dari Kota Langsa. Ibu mau bayar pajak atau gimana? Coba lihat SK Ibu. Operasi Zebra Selawah tahun 2025 di sejumlah daerah di Aceh masih berlanjut. Satlantas Polresta Banda Aceh menggelar razia operasi Zebra Selawah di perbatasan Kota Banda Aceh. Razia di gerbang ibu kota Provinsi Aceh untuk menertibkan kendaraan bermotor yang masuk dan keluar kota. Petugas memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas. Razia operasi Zebra Selawah yang berlangsung sejak 17 November 2025 terjaring 170 kendaraan bermotor, 65 diantaranya dikenakan tilang. Pengendara yang tidak ditilang harus melengkapi seluruh kelengkapan kendaraan dan surat-suratnya. Operasi Zebra Selawah bukan hanya menindak kendaraan tapi juga bertujuan mewujudkan keamanan dan keselamatan berkendara untuk menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Ada yang bagian baur tilang. Ini ada 2 penindakan yang kami laksanakan dalam operasi Zebra. 5% kami penilangan manual. Sisanya kita perbanyak teguran, Bapak. Ya, prioritas di tegurannya. Ada sudah ratusan teguran yang kita keluarkan. Begitu, Pak. Pengendara diimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.
Iguana adalah marga kadal yang hidup di daerah tropis Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Kadal-kadal ini dideskripsikan pertama kali oleh seorang ahli hewan berkebangsaan Austria, Josephus Nicolaus Laurenti pada tahun 1768. Di Aceh Tamiang, hewan iguana ini dipamerkan sebanyak 19 ekor agar masyarakat bisa mengetahui sebenarnya seperti apa hewan iguana. Acara ini digelar di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Ada jenis green 5 ekor, red 9 ekor, super red 2 ekor, green albino 1 ekor, red albino 1 ekor, dan blue 1 ekor. Pemilik hewan iguana mengaku sudah beberapa kali hewan ini ditawarkan oleh penghobi dan pastinya hewan ini dijual dengan harga yang bervariasi. Mulai dari harga termurah Rp350.000, termahal Rp5 juta, sedangkan yang harga Rp350.000 itu memiliki ukuran 1 meter dan yang harga 5 juta dengan ukuran 1 meter lebih. Nampak aja diserang, tetapi dia jinak. Saya sudah merah ini sekitar 5 tahunan, ini jalan 5 tahun. Iguana ini makannya sangat mudah, simple, tidak seperti yang kita lihat dari wajahnya. Dia cuma makan sayur-sayuran, buah-buahan. Buah-buahan pun yang sifatnya lembut, seperti pisang, pepaya. Kalau yang keras dia nggak boleh kasih, tapi diparut. Nah, iguana ini kalau dari harga dia tergantung jenisnya, Bang. Nah, kalau jenis seperti saya ini kecilannya aja masih 1.150.000. Nah, ini kecilan seperti ini dia besarnya. Kalau ini boleh tahu, ini hewan berasal dari mana ini, Bang? Negara mana ini? Aslinya dari Amerika Latin. Sementara itu, para siswa mengaku tertarik dengan hewan iguana ini. Awalnya takut, ternyata jinak. Dan saya melihat hewan langka yang belum pernah saya pegang. Saya pegang ternyata hewannya sudah jinak. Setelah memegang hewan ini, ada rasa takut nggak? Enggak, karena sudah jinak dan bisa dipegang, nggak digigit juga. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengungkapkan acara ini untuk memperkenalkan budaya dan literasi lokal ke masyarakat. Untuk meningkatkan dan melestarikan budaya literasi lokal melalui berbagai kegiatan. Jadi intinya bahwa kita ingin mengangkat kembali budaya-budaya lokal yang ada di Tamiang untuk bisa kita promosikan ke masyarakat. Acara ini diikuti 11 stand, diantaranya dinas dan beberapa sekolah di Aceh Tamiang. Acara ini akan berlangsung selama 3 hari. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.